Karena sebenarnya dulu tuh aku pengen arahnya lebih ke singing pianis gitu. Karena kebetulan kan aku main piano sambil nyanyi kan waktu aku nulis-nulis draft aku kayak gitu. Ya jadi pas For Share terutama dan juga BDBP itu selalu ada part solo pianonya di lagu-lagu aku gitu. Terus ya udah tadi arahnya mau ke arah singing pianis kayak gitu. Jadi instrumen-instrumennya juga yang harus mendukung piano sama vokal gitu. Terus tapi yang menjadi alasan kalian kenapa tertarik gitu ya sama aku tuh karena dia lihat candu. Udah praktis. Halo, kembali lagi bersama gue Aileen di HiPod Skisum alias kisah di balik musik. Sekarang di balik gue, di samping gue udah ada Anastasia Ria. Yeay, keren. Tepuk tangannya mana teman-teman? Tepuk tangan. Anastasia Ria tapi nggak suka dipanggil Anas katanya. Biar nggak kayak Anas ur-ur. Iya itu. Karena terlalu politik kalau misalnya Anas gitu. Terlalu politik. Jadi maunya dipanggil Tasya. Ria. Oh Ria. Tadi temen aku nanya, kamu siapa yang Nasi Daria sih? Nasi Daria itu apa ya? Nasi Daria itu apa lagunya apa? Yang itu loh, yang rice cooker. Ibu-ibu ada di rice cooker. Tahu. Yang itu iklan ini satu brand itu bukan? Iya, satu brand inisial R. Iya. Ibu-ibu pengajian. Oh iya, aku tahu itu lucu banget. Lucu banget ya, tapi bukan siapa-siapanya. Bukan. Oh iya, bukan ternyata ya teman-teman ya, gitu. Ternyata Nasi Daria bukan siapa-siapanya Anastasia Ria. Anastasia Ria ini adalah penyanyi ya. Iya dong, masih pegulat ya. Penyanyi dan baru merilis lagu Candu. Betul. Oke, ngomongin soal Candu, aku mau nanya dulu nih. Kamu gimana kabarnya? Baik. Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk untuk menulis lagu saja dan juga bekerja ya karena kita musisi kantoran juga. Oke, gitu. Muran ya, musisi kantoran. Keren nih, musisi kantoran. Nah, berarti kamu di sela-sela kesibukan ngantor harus ngeluangin waktu buat nulis gitu. Betul. Itu gimana tuh tantangannya? Tantangannya harus bisa bagi waktu. Ini kayak interview HR ya, Pak? Iya. Oh, kebetulan HR dulu ya? Iya, jadi kayak harus pinter-pinter bagi waktu. Terus kalau misalnya musik tuh sebenarnya let it go aja sih. Dia kok kayak orangnya emang suka kan. Jadi kalau suka Elsa kadang, ya? Enggak ya. Kan let it go. Iya. Terus iya emang suka. Iya, kalau musik, misalnya suka musik jadi kayak nggak ada paksaan gitu. Jadi ya emang enjoy aja gitu deh. Enjoy aja. Jadi bukan yang berat, tapi ini kayak kalau lagi bermusik semacam healing juga dari kerjaan kantor gitu ya. Tapi semoga aku bisa, sebenarnya cita-citanya 100% bermusik sih. Pasti kita kan juga ingin manggung juga. Oh, gue pengen mau jurus Naruto. Iya. Terus pengen manggung pasti ya kan. BTW, fun fact, kemarin manggung di Berdendang bersama Semesta. Berdendang lagi. Bergandeng bersama Semesta. Yes. Tahu nggak ada foto aku di Spotify kamu loh? Oh iya? Mau aku kasih buktinya nggak? Boleh. Mana ya tapi ya? Ampun. Ini beneran. Percaya gak tapi? Gimana? Tapi aku nggak tahu kalau misalnya zoom. Ini adalah saya. Oh, demi apa? Demi. Keren ya? Tapi gue lagi bete lagi kelihatannya. Enggak, tapi nggak maksud. Ada lucu banget. Tuh bukti ya kalau aku udah pernah nonton performance-nya Anastasia Ria. Itu berarti performance. Makasih ya kamu paling depan. Oh iya. Aku nggak pindah-pindah loh. Iya demi tungguin bintang. Oh iya. Purnama tuh. Tahu lagi gue lagunya hebat ya. Terima kasih. Iya. Udah berapa views sekarang? Bintang dan Bulan Purnama udah banyak 200-an. 200.000. Wah, keren tuh kalau dikumpulin 200.000 orang kan. Bisa apa? Bisa tawuran, bisa bikin negara baru, bisa. Ya mungkin ya guys ya. Iya, keren. Berarti kamu itu adalah panggung pertama ya? Panggung besar sih, tapi kalau misalnya panggung kecil yang reguler small event gitu ada juga sih dalam konteks promo kan juga banyak gitu. Tapi ya hopefully semoga bisa ke festif-festif juga. Ya, amin. Maka aku semakin rajin menulis lagu. Amin. Iya benar. Berarti baik lagi ini kalau misal dibilang tantangan, nggak tantangan amat buat Ria, cuman tantangannya itu dibagi waktu ya, karena kamu emang sendiri suka musik dan emang goalsnya adalah 100% bermusik. Semoga ya. Oke, nah dulu aku sempet kayak kepoin kamu kan sebelum aku. Nah aku kepo nih, kan dulu kamu sempet bilang mau indie ya, big plan-nya ya. Iya, itu benar. waktu itu
kalau indie tuh emang udah ada timnya sendiri atau gimana? Jadi kalau indie dulu aku kayak trial and error gitu sih. Sebenarnya awalnya kenapa aku bisa indie ya, aku cerita dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ceritain. Keluarin. Iya, dulu aku kenapa aku awalnya bisa indie, karena waktu itu aku baru keluar dari band aku. Oh, Jadi band. waktu kuliah tuh aku ngeband gitu, terus aku keluar karena mungkin satu dan lain hal kayak tujuan kita beda nih gitu. Karena mereka kan cuma nganggap itu sebagai second priorities gitu. Nah, sementara aku kayak pengen kita harus serius di sini gitu. Pengen all out ya? Iya, jadi kayak sayang banget kalau setengah-setengah. Terus akhirnya ya udah aku mendingan sendiri aja. Terus aku punya idealis tersendiri yang mungkin bisa aku realisasikan gitu. Setelah pas aku indie gitu kan. Nah, pas aku indie, tim-timnya ya teman-teman aku juga. Gitu. Jadi kayak aku sempat ada teman-teman aku yang dari UPH juga bantu buat mainin instrumen di single pertama aku, For Share, juga ya teman-teman. Gitu. Ya, terus setelah For Share tiba-tiba aku sering ini kan posting lagu yang aku tulis gitu di Instagram aku. Terus tiba-tiba dari Karyan Demasif dia DM aku, mau nggak buat ke label nih, kita ngobrol-ngobrol bentar gitu. Kebetulan di sana akhirnya aku puterin tuh draft-draft aku, hearing lah, terus dia tertarik gitu. Jadi sebenarnya kalau label ini aku juga lumayan seneng juga sih, karena emang bener-bener dia ngelihat dari lagu-lagu aku gitu, bukan yang kayak orang lain yang tulisin atau dari kayak lo harus jadi seseorang yang kayak gini, enggak, tapi emang dari dasarnya lagu-lagu aku dirilisin gitu aja. Gitu. Berarti prosesnya lumayan panjang juga ya, tapi ya berarti kamu kan dulu emang ngeband, terus habis itu juga ngarang lagu sih bener, nulis lagu, terus habis itu upload ke Instagram, di Notice Rian, dan akhirnya jadilah bergabung ke Semesta Record gitu ya. Tapi sebenarnya juga teman-teman aku juga sih yang ikut di Semesta ini, maksudnya tim aku juga gitu. Oh, kamu masukin tim kamu juga di ya. Jadi kayak lumayan bebas juga sih Semesta sebenarnya, lebih ke arah kayak bahkan sampai makeup artisnya juga. Oh iya, benar-benar kamu dilepas gitu ya? Iya, jadi kayak ya udah teman kamu ajak aja masuk gitu. Oke, berarti bisa bebas mengeksplorasi nih di sini ya. Betul. Kamu tuh tipikal yang ini nggak sih, bikin lagu asal kepikiran terus abis itu ya udah bikin deh gitu? Kamu tipe yang kayak gitu atau yang kayak aduh aku harus mengalami sesuatu dulu nih baru bisa nulis lagu gitu? Aku lebih ke arah apa ya? Melodi gitu sih, aku suka kayak humming. Melodi JKT? Bukan. Oh iya. Itu ini dong. Iya, beda. Iya, ayo digerakin aja. Pernah mau ikut audisinya ya, denger? Enggak pernah. Kakak aku kebetulan dia kayak suka oi gitu. Oh gitu, ya kakaknya cowok ya pasti ya. Iya. Terus. Iya gitu, jadi kayak lebih ke arah apa ya? Tadi pertanyaan kamu. Sampai lupa nih gara-gara melodi JKT. Kamu kan tadi bikin melodinya dulu. Ya, jadi aku bikin melodinya dulu karena aku suka humming. Terus ya udah ternyata melodinya lebih cocok nih ke musik-musik yang kayak riang gitu. Jadi aku masukin aja tuh liriknya yang riang-riang. Terus habis itu habis dari lagu udah jadi, setelah lagu baru aku pakai musiknya. Aku taruh di Logic Pro. Nah, biasanya tuh aku kayak gitu, selalu kayak gitu. Terus ketemu melodi lagi. Oh, ternyata ladanya lebih ke arah sedih nih. Oke. Kamu berarti lagu sedih tapi belum ada ya? Atau udah pernah dirilis tapi udah belum? Ada. Apa tuh judulnya? Di Instagram aku bisa cek judulnya Patah Hati Akhir Tahun. Oh, silahkan ya dicek. Tapi itu belum masuk ke rekaman yang proper. Sebenarnya pengen sih. Okay. Semoga ya di Desember ini karena kan title-nya Patah Hati Akhir Tahun ya. Emang itu dari pengalaman ya? Kalau iya itu pengalaman sih. Pengalaman patah hatinya di akhir tahun. Iya. Oh, biasa kan kalau akhir tahun kita barbekyuan. Iya. Tapi kayak sebenarnya itu motivasi juga. Kenapa kita jadi ngomongin patah hati? Kamu suka? Iya deh. Lebih ke arah kayak tahun ini ya udah patah hati aja, tahun depannya udah sembuh hati, bahagia lagi. Semoga kayak gitu harapan. Dan candu lagi. Iya, Oke, karena udah candu lagi, jadi kita ngomongin candu ya sekarang ya. Ini lagunya kan kamu udah tulis sebelum For Sure gak sih? Kalau nggak salah. Betul. Bener ya. Ini lagunya kamu tulis sebelum For Sure, tapi kenapa dirilisnya baru sekarang? Karena sebenarnya dulu tuh aku pengen arahnya lebih ke singing pianis gitu, karena kebetulan kan aku main piano sambil nyanyi kan waktu aku nulis draft aku kayak gitu. Ya jadi pas For Share terutama dan juga BDBP itu selalu ada part solo pianonya di lagu-lagu aku gitu. Terus ya udah tadi arahnya mau ke arah singing pianis kayak gitu, jadi instrumen-instrumennya juga yang harus mendukung piano sama vokal gitu. Terus tapi yang menjadi alasan Karyan kenapa tertarik gitu ya sama aku tuh karena dia lihat candu, udah pernah aku post juga. Iya benar. Kan.
yaudah kenapa kita nggak trial and error aja, coba rilisin candu gitu. Jadi akhirnya candunya aku godok lagi, jadilah seperti sekarang ini. Iya, tenetet gitu kan. Iya. Itu konsepnya juga kamu yang yang konsepin sendiri gitu. Iya, kalau misalnya lagunya lebih ke arah, iya sih aku yang tulis, aku produce, aku compose juga, aku main instrumennya cuma keyboard aja sih sebenarnya, keyboard, piano, key synth gitu. Oke, kamu kan punya banyak instrumen ya berarti ya? Bukan punya banyak, maksudnya bisa memainkan beberapa instrumen ya, kayak. Tapi basicnya lebih ke piano sih. Piano, oke. Tapi piano adalah instrumen pertama kamu berarti? Iya, betul. Sisanya sebelum vokal bahkan. Sebelum vokal? Iya. Oh. Aku baru bisa. Jadi sebenarnya vokal itu instrumen terakhir aku yang aku bisa. Pertama tuh piano dulu, terus kedua biola. Oh iya, gue tadi mau ngomong ini tapi gue lupa namanya apa. Biola tuh aku sempet 6 tahun gitu karena dulu ikut orkes kan. Ikut orkestra, terus abis itu ya biola sama gitar barengan lah gitu. Terus aku justru baru belajar nyanyi itu kuliah semester 2 lah. Oke, gitu. Tapi kamu kuliah bukan musik ya? Kuliahnya psikologi. Nah, aku juga nggak tahu nih kayak dorongan gitu. Jadi waktu itu kayak cutting aku agak susah mencari talent ya gitu untuk suatu kompetisi di Universitas PIP gitu. Oke. Negeri di Jakarta. Iya, di Depok sebenarnya. Oh, ya udah tau lah apa. Iya pokoknya gitu. Terus jadi akhirnya ya udah deh lo aja deh gitu, jadi aku terpaksa kan. Tapi justru dari situ muncullah kayak akhirnya gue jadi vokal, bisa nulis lagu juga nih, seru nih guys gitu. Betul, akhirnya terlahirlah karya-karya sekarang ini. Benar. Akhirnya dari iseng-iseng ya berarti ya. Dari yang tidak direncanakan lah ya. Dulu kamu ikut orkestra di mana? Di sekolah? Di sekolah. Oh, di sekolah kamu ada orkestranya ya. Dan emang kayak setahun tuh setiap kali selalu ada show gitu. Oh, keren amat. Ada konser lah misalnya gitu. Itu kamu jadi pemain bulu tangkis? Bukan. Pemain biola. Iya, violin. Pemain biola. Oke, tapi sekarang masih mainin nggak sih biola gitu-gitu? Masih. Kalau lagi pengen aja. Tapi kalau misalnya biola kan agak ribet ya kalau misalnya kita mau buat draft gitu, karena kayak mesti perhitungin mic-nya dan segala macam. Dan lebih kalau strings gede gitu kan lebih ke arah kayak mainnya harus bareng lah. Pokoknya teknikalnya lumayan ribet, jadi aku lebih ke piano sih sekarang. Lebih ke piano, karena bisa sambil nyanyi juga kalau main piano. Iya, kalau nggak bisa ya, bentar ya. Bisa mungkin kalau rada sengklek aja kali ya, pegal gitu. Cuman ini tadi kan kamu udah cerita tuh soal kamu ada beberapa draft lagu. Berarti sebenarnya sekarang nih di handphone kamu banyak dong draft lagu yang sebenarnya tinggal dirilis doang gitu ya. Nah, iya benar. Itu ada berapa draft sih kira-kira? Kalau yang jadi full song ya 8. Oh. Tapi kalau misalnya yang baru-baru Naninu belum full song. Iya. Kalau di top yang tadi belasan lah, hampir 20. 20-an ya. Yeah. Keren. Berarti itu akan menjadi album kah? Semoga ya. Semoga. Ya, aku tuh sebenarnya pengen banget loh. Iya. Tapi kayak ya mari kita lihat ya bagi Bapak Rian Eki Pradipta untuk ACC. Ya, amin. Semoga Kak Rian lagi Amerika ya, bener ya? Iya, dia lagi tour. Tour. Ya semoga nonton ini sambil di bus kan siapa tahu. Benar. Okay. Tapi kamu sendiri ada harapan nggak sih soal karya-karya kamu gitu? Pengennya dilihat sebagai musisi seperti apa sih gitu? Pengen dilihat sebagai musisi yang jujur dalam berkarya gitu sih. Itu sih aku yang pengen aku ungkapin banget karena kan banyak mungkin kayak singer yang mungkin suaranya emang bagus, powerful gitu, tapi mungkin lagunya ditulisin orang, jadi bukan based on pengalaman pribadi dia gitu kan. Tapi kayak yang mau aku sampaikan di sini lebih ke arah aku pengen deliver apa yang message yang udah benar-benar aku rasain sendiri gitu ke orang-orang yang bisa dengerin dan juga bisa relate gitu. Jadi kita connected gitu. Soalnya kayak selama 3 single ini aku juga punya pengalaman juga. Jadi kalau misalnya aku rilis, terus terutama Bintang Bulan Purnama sih, kan itu kan lagunya lumayan reflektif ya. Iya, buat healing tuh lagunya tuh. Lumayan reflektif. Terus kayak banyak juga yang cerita, Kak aku suka banget sama lagu Bintang Bulan Purnama, buat aku jadi mikir, buat jadi optimis sama mimpi aku kayak gitu. Jadi kayak aku suka gitu, berarti message gue nyampe nih gitu kan. Bener-bener kayak lebih connected aja gitu sama banyak orang. So aku suka cerita. Oh iya benar. Suka cerita di mana biasanya? Lewat lagu aja? Iya, lewat lagu sih sebenarnya. Itu kayak paling enak sih gitu. Terus kita bisa selalu inget momennya. Benar. Setiap lagu kamu inget sesuatu gitu. Iya gitu kayak
pas lagi ini nih gue nyutanya gitu deh. Bener-bener. Tapi ada nggak sih musisi atau lagu yang kayak kamu look up to gitu? Aku suka banget sama musisi. Aku suka banget Kunto Aji, albumnya yang Rehat ya. Berarti kamu kemarin satu panggung walaupun nggak langsung, satu panggung sama Kunto Aji ya? Aku suka banget karena itu menurut aku dia dari segi songwritingnya bener-bener deep meaning, kayak psychological experience. Soalnya aku psiko juga kebetulan. Oh iya, bener sih. Tadi gue psycho juga. Gimana nih? Gue jadi takut ya. Oh iya. Kamu kan emang backgroundnya psikologi ya. Iya, terus aku jadi kayak pas dengerin itu, wah gila nih bener-bener deep meaning. Terus ajak kita jadi berefleksi, kayak pijet ya? Bukan dong. Iya. Self love juga. Self love. Iya, bener. Ya, kamu secara ada background psikologi juga pasti pengen dong teman-teman sadar ya tentang kondisi psikologinya dan lain-lain. Benar, itu penting banget loh. Kadang kayak kita saking sibuknya sama kegiatan tuh jadi kayak skip dan nge-repress masalah-masalah yang sebenarnya belum kelar gitu ya. Kita. Nah, kamu kan sibuk nih. Pernah nggak ngerasa kayak aduh gimana nih gitu? Dalam hal apa? Kayak ngerasa stres atau burnout gitu? Pernah pastinya. Terutama tuh kalau misalnya lagi hektik di musik juga gitu, tapi kantor kan kadang suka tidak bisa di-stop juga ya. Iya, gitu. betul. Nah, jadi kayak otomatis harus bagi dua responsibility itu lumayan ini sih, lumayan hektik juga sih. Lumayan burnout, apalagi kayak kayak mereka nggak bisa kita suruh untuk paham kita juga kan. Iya, betul. Nggak semua orang ngerti kondisi kita itu gimana. Gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya, oke, gue harus menghadapi ini gitu. Nah, itu biasanya dengan pas kamu, gue harus menghadapi ini, itu apa yang jadi sumber kekuatan gitu? Ketika aku look up lagi sama mimpi aku dan tujuan aku untuk tetap berjuang sih. Wow, gue kayak lagi konsul ya teman-teman. Iya. Bener. Iya, ini relate banget sama Bintang 6 Bulan Purnama guys, makanya dengerin. Boleh tuh bridging lagi tuh ya, dengerin Bintang 6 gitu, Bulan jadi kayak Purnama. Mau segimanapun berat kondisinya, mau se-burnout, mau se-stres apapun gitu, kalau misalnya kita selalu ingat, oh ya gue punya mimpi ini nih yang lagi gue perjuangkan gitu, ya otomatis harus selalu look up ke mimpi itu gitu. Jadi ketika kita down kayak nggak bisa nih, gue harus semangat lagi. Kita jadi inget ya. Iya. Keren sih. Tadi kan udah Bintang Bulan Purnama kayaknya udah sebut terus nih, sampai lupa sama lagu barunya, yaitu Candu. Udah ada video klipnya belum sih? Sebenarnya baru ada video lirik. Video lirik ya. Jadi kalau misalnya lagunya bener-bener bisa baik didengarkan gitu, baru aku mengeluarkan video klipnya. Oh gitu, teman-teman. Iya, targetnya sampai berapa sih biasa? Kalau gue sampai 100.000 dulu nih yang dengerin, baru deh gue keluarin. Boleh deh, 100.000 stream sekali ya. Kita challenge. Teman-teman silahkan dipakai lagunya tuh buat A Day in My Life cocok, buat video-video bucin cocok ya kan, ya. Tapi lagu ini tuh emang lagu bucin kan ya sebenarnya. Betul. Kayak lebih ke arah flirty tapi dia nggak denger. Mengagumi dari jauh. Iya, kayak gue pengen flirty nih tapi cuma bisa gue gengsi ya? Cuma ada di otak gue doang gitu. Aduh, kayak hopeless romantic banget lagi nih lagunya. Iya gitu. Lebih ke arah gitu sih. Keren. Oke deh Ria, mungkin segitu aja obrolan kita hari ini. Tapi mau dong coba dinyanyiin dikit candunya. Bagian apa nih, refnya aja ya? Bagian refnya coba. Tiada pernah aku sangka gejolak asmara buatku merasa sungguh jatuh hati kepadamu. Meskipun pilu telah merayu kau lukis bahagia buatku merasa sungguh jatuh hati kepadamu. Wih, merinding gue. Bukan takut ya, merinding takut. Ya. Keren. Tepuk tangan. Oke, jangan lupa didengerin candunya buat yang masih ngebucin-bucin atau mau bikin video apa ya, cocok nih pakai lagu candu. Dan sukses buat Ria, semoga mimpinya pengen manggung di panggung yang lebih besar tercapai. Terus abis itu semoga candunya ada 100.000 streams biar kita dibikinin music video. Oke, soalnya Bintang Bulan dan Bulan Purnama bagus banget musik videonya kan di GKJ, megah banget, keren. Oke deh, siapa tahu candu nih nanti
di apa di ini lapangan Manchester United nggak ada yang tahu gitu. Oke, terima kasih Ria, terima kasih udah datang ke Kisum, kisah di balik musik. Dan buat teman-teman nih yang pengen, aduh Min undang musisi ini boleh banget di komen di bawah. Komennya dulu, kita bisa hadirkan atau enggak, lihat aja nanti. Dan jangan lupa di komen, di like, di subscribe juga supaya tidak ketinggalan konten Hai selanjutnya. Dadah, Aileen pamit. Anastasia Ria pamit. Dadah.